Apresiasi layak disematkan kepada para dokter, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Mereka adalah garda terdepan dalam memerangi virus corona. Namun di balik itu butuh perjuangan dan biaya yang tak sedikit untuk bisa menjadi dokter. Bahkan untuk bisa menjadi dokter spesialis diperlukan waktu hingga 11 tahun. Lantas bagaimana jenjang pendidikan dan biaya yang harus dikeluarkan selama pendidikan kedokteran? Berikut informasi lengkapnya. Menjadi dokter adalah cita-cita Nisrina Hasnafatin. Kini impiannya itu bakal terwujud. Nisrina adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran semester 5 di salah satu universitas swasta di Bandung. Saat selesai nanti, ia ingin melanjutkan dengan mengambil spesialisasi kulit dan kelamin. Namun untuk itu, orang tuanya harus mengeluarkan 50 juta rupiah untuk satu semester. Belum lagi ditambah biaya lainnya, seperti buku-buku yang harganya bisa mencapai 3 juta rupiah. Nah ini kan sekarang aku lagi kayak menjalani bikin KTI juga atau skripsi, itu biayanya itu tergantung sama materi apa yang akan kita bahas di KTI kita sendiri. Kalau aku mungkin aku perlu biaya karena aku di sini menggunakan hewan coba ya, dan perlu beli kayak obatnya juga, terus perlu buat yang herbalnya juga itu, dan ada biaya pakan per hari untuk hewannya juga. Itu kalau aku dapat dari kakak tingkat yang sudah mencoba hal yang sama, kurang lebih mereka keluar antara 3 sampai 5 jutaan untuk bikin skripsinya itu sendiri. Biaya yang tinggi bukan hanya terjadi pada jenjang pendidikan sarjana kedokteran saja. Cynthia Perthy yang sedang menjalani program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di Unpad Bandung menyebut, ia harus mengeluarkan uang sebesar 20 juta rupiah per semester untuk program pendidikan dokter spesialis kardiologi dan kedokteran vaskular. Ditambah lagi dana pengembangan sebesar 20 juta rupiah. Nah, gitu. Tapi tiap negara beda-beda peraturannya. Cuman ya kurang lebih pemerintah itu sangat-sangat support untuk masalah pendidikan. Nah, ini untuk pendidikan kedokteran. Kalau spesialis, Mbak, mereka digaji, bukan mereka bayar. Gitu. Dan jadi mereka sama sekali nggak mengeluarkan uang untuk menjadi spesialis. Tapi mereka mendapatkan uang. Karena sebenarnya, Mbak, spesialis itu kan kita kerja. Kita pegang pasien, kita bertanggung jawab sama pasien. Memang logikanya seharusnya dibayar. Jadi di seluruh dunia itu hampir semua dibayar, Mbak, kecuali di Indonesia. Tak hanya biaya, pendidikan kedokteran juga memakan waktu yang relatif lama. Untuk sarjana kedokteran, mahasiswa harus menyelesaikan program sarjana kedokteran atau preklinik selama 4 tahun. Kemudian program profesi dokter atau koas selama 1,5 tahun. Lalu program internship selama 1 tahun. Sementara untuk jenjang spesialis, dokter yang sedang menjalani PPDS harus menempuh pendidikan selama 4 tahun. Sehingga total pendidikan dokter hingga menjadi dokter spesialis kurang lebih 10 hingga 11 tahun. Selain soal biaya, persoalan pendidikan dokter spesialis pun tergolong sulit. Di Indonesia, pendidikan dokter spesialis hanya bisa ditempuh di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri saja. Sementara di Filipina dan Belanda, pendidikan spesialis dapat ditempuh di rumah sakit yang sudah terakreditasi untuk menyelenggarakan pendidikan spesialis. Hal ini dikatakan Raymond Sebastian, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit di Jakarta Barat. Ia menempuh pendidikan dokter spesialisnya di Metropolitan Medical Center Manila, Filipina. Hospital base ya, maksudnya jadi secara rumah sakit juga bisa menyelenggarakan pendidikan spesialis atau residensi, asalkan istilahnya rumah sakit itu harus sudah terakreditasi oleh perhimpunan setempat, misalnya kayak saya penyakit dalam. Jadi kalau rumah sakit yang saya di training ya di sekolah di sana, itu setiap 3 tahun sampai 5 tahun memang mereka punya istilahnya akreditasi. Jadi mereka mau tahu tuh istilahnya jumlah pasiennya berapa. Cukup nggak ini untuk dibagi dengan beberapa residen atau beberapa calon spesialis yang akan sekolah di sana. Nah itu yang istilahnya kalau memang nggak lulus, jadi rumah sakit itu nggak boleh ngambil residen gitu, nggak boleh ngambil menyelenggarakan pendidikan spesialis gitu. Mahalnya biaya di Fakultas Kedokteran sejalan dengan tingginya minat yang ingin masuk, terlebih untuk pendidikan dokter spesialis.
Para dokter umum lulusan universitas negeri dan swasta harus bersaing ketat untuk dapat mengikuti pendidikan spesialis. Di Unpad Bandung, pendaftar PPDS mencapai 308 peserta, sementara daya tampung hanya 115 saja. Sedangkan untuk program sarjana kedokteran, peminatnya mencapai 10.000 orang, sementara kapasitasnya hanya 250 orang saja. Nah, untuk mencapai kompetensi tadi diperlukan tahapan pendidikan. Tahapan pendidikan akademik, kemudian juga di dalamnya ada praktek yang diawali tidak dengan pasien. Karena sekarang tentunya kita bicara tentang pasien otonomi dan juga keselamatan pasien serta mutu layanan. Maka peserta didik harus disiapkan lebih dulu di aspek keterampilan kliniknya sebelum kemudian bisa menangani pasien secara langsung. Nah, dalam penanganan pasien pun tentunya diperlukan juga bahan habis pakai yang lebih banyak. Karena dalam setting pendidikan, sekalipun sudah disiapkan, dalam proses pencapaian kompetensi tadi kan itu ada latihan ya, ada proses untuk menjadi seorang ahli. Tentu yang dilakukan oleh seorang ahli berbeda dengan seseorang yang dalam proses pendidikan tadi, sekalipun tetap prinsip keselamatan dan juga mutu layanan itu diperhatikan. Sehingga tentunya juga diperlukan biaya untuk bisa melakukan memfasilitasi proses tersebut. Nah, jadi itulah yang menjadi dasar mengapa pendidikan kedokteran itu menjadi mahal. Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menyatakan sudah merekomendasikan kepada pemerintah untuk berperan aktif dalam membantu proses pendidikan kedokteran. Perlu intervensi pemerintah sebagai pemangku kepentingan pendidikan untuk mencetak dokter yang berkualitas. Ya, jadi harus dimulai dari hulunya ya, dari mulai pendidikannya. Bagaimana mungkin perlu aturan khusus ya, jangan disamakan dengan fakultas yang lain untuk fakultas kedokteran ini. Jadi keterlibatan untuk fakultas kedokteran ini mungkin ada subsidi yang khusus sehingga biayanya tidak terlalu mahal. Dengan begitu mungkin lulusannya itu juga ada kesempatan untuk mengabdikan diri terlebih dahulu. Ya, jadi kalau dia terikat dengan semacam kontrak seperti itu, barangkali setelah lulus ya mungkin akan bisa dengan mudah untuk didistribusikan dengan merata, bukan artinya disiksa harus berdarah, enggak, tetapi saya kira tugas kita pengabdian ke masyarakat. Nah, kalau itu bisa dikerjakan, termasuk biaya pendidikan dan sebagainya, kemudian subsidi untuk proses pendidikan, apalagi sekarang kan canggih-canggih, kalau kita nggak mengikuti ya tertinggal jauh dari luar negeri. Ini yang harus menjadi concern kita bersama. Nah, kalau semua stakeholder ini sudah bekerja bersama, saya kira kita siap fight dengan manapun juga, tidak ada lagi mungkin nggak ketakut seperti Malaysia dengan Singapura, nggak ada ketakutan. Pujo menambahkan ilmu kedokteran berbeda dengan bidang ilmu lainnya karena berhubungan dengan nyawa manusia. Lamanya durasi dan besarnya biaya pendidikan dokter merupakan salah satu cara untuk menyiapkan calon dokter yang kompeten. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.